Terimalah salam dari kami, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Yunita dengan NPM 2042030 dari kelas 1B UMI. Di sini, saya akan menceritakan kisah Pangeran Siddhartha secara singkat kepada mama saya. Dan mama saya akan memberi tanggapannya. Nah, Siddhartha Gautama lahir sekitar 623 sebelum Masehi di Himalaya. Ayah Siddhartha Gautama bernama Suddhodana yang merupakan penguasa dari suku Sakya. Dan ibu Siddhartha Gautama bernama Ratu Mahamaya Dewi. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih, tanpa noda, berdiri tegak, dan langsung menghadap ke arah utara. Dan setiap tempat yang dipijatnya tumbuh dengan bunga teratai. Setelah 7 hari melahirkan Siddhartha Gautama, Ratu Mahamaya meninggal dunia. Para Brahmana pun meramalkan bahwa Siddhartha Gautama akan menjadi seorang petapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang petapa. Untuk mencegah Siddhartha Gautama menjadi petapa, ayahnya menjaga Pangeran Siddhartha agar tetap berada di lingkungan istana, sehingga Siddhartha hidup dengan kemewahan sebagai seorang pangeran. Pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan seorang putri yang saudara. Walaupun memiliki segalanya, ia tidak pernah cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar dari istananya. Pada suatu saat, Pangeran Siddhartha menemukan 3 hal sederhana, yaitu seorang lelaki yang lagi sakit, seorang tua, dan mayat yang sedang dibawa. Selain itu, ia juga melihat seorang petapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi. Nah, pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istrinya, dan anaknya yang bernama Rahula. Anaknya baru saja lahir. Untuk menjadi seorang petapa dan menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal. Selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha menjalani kehidupan sebagai petapa dan mengambil prakteknya meditasi. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 petapa yang kemudian menjadi pengikutnya. Karena tidak ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya, ia menahan rasa sakit, berpuasa, bahkan kelaparan, dan menolak untuk minum. Namun, Siddhartha tetap tidak mendapatkan kepuasan yang dicarinya. Hingga pada suatu saat ketika seorang gadis muda menawarkan semangkuk susu dan ia menerimanya, dan akhirnya ia menyadari menahan diri jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang keras tidak dapat membantunya untuk mencapai pelepasan spiritual. Dan akhirnya ia minum dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrim. Nah, selesai. Nah, Cece kan sudah jelasin tentang kisah hidup Sang Buddha Gautama. Lalu, bagaimana tanggapan Mama terhadap kisah hidup Pangeran Siddhartha? Menurut Mama, dari penjelasan Cece mengenai kisah itu, Mama sangat kagum terhadap Pangeran Siddhartha karena pengorbanannya yang begitu besar. Ia mempunyai harta, tahta, dan kehidupannya yang mewah. Namun, ia melepaskan itu semua demi untuk mencari ilmu yang dapat membebaskan manusia dari penderitaan. Dan seperti yang kita ketahui, sedikit orang yang merelakan harta benda keluarganya untuk kepentingan orang banyak. Nah, selesai sudah video menceritakan kisah Pangeran
Siddhartha Gautama kepada orang tua, dan mama saya juga sudah memberi tanggapannya mengenai kisah yang saya ceritakan. Akhir kata kami ucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk bahagia. Soti Hotu Namo Buddhaya.